A. Pengertian cerpen. Cerpen adalah salah satu jenis karya sastra yang memaparkan kisah maupun cerita mengenai manusia, beserta seluk-beluknya, lewat tulisan pendek dan singkat. Atau juga pengertian cerpen yang lainnya, yakni sebuah karangan fisik yang akan berisi mengenai kehidupan seseorang ataupun kehidupan yang diceritakan secara ringkas dan singkat, yang berfokus pada suatu tokoh saja. B. Ciri-ciri cerpen. Sama dengan artinya seperti karya tulis lainnya, cerpen juga memiliki ciri-ciri khusus yang akan berfungsi sebagai pembeda antara teks yang lainnya. 1. Ceritanya jauh lebih pendek dibanding dengan novel. 2. Akan memiliki jumlah kata kurang dari 1000 kata atau tidak lebih dari 10 lembar. 3. Cerita yang akan diceritakan juga biasanya akan bersumber dari kehidupan sehari-hari. 4. Dalam cerpen hanya akan menceritakan inti sari dari cerita tersebut, bukan kisah detail para tokohnya. 5. Dalam cerpen tokoh akan dihadapkan pada suatu akan permasalahan maupun konflik yang pada akhirnya akan menemukan beberapa penyelesaian dari konflik tersebut. 6. Pemakaian kata yang sederhana sehingga mudah dipahami pembaca. 7. Pembaca dapat ikut merasakan langsung kisah yang akan diberikan karena kesan yang ditinggalkan cerpen sangat mendalam. 8. Mempunyai alur cerita lurus ataupun tunggal. 9. Pendalam tokohnya sangat sederhana. 10. Biasanya hanya menceritakan satu kejadian atau peristiwa saja. C. Struktur cerpen. Di dalam cerpen terdapat 6 elemen sangat penting yang akan membangun teks cerita pendek tersebut sehingga membentuk suatu cerita yang utuh. Berikut ini ada struktur cerpen tersebut, yakni 1. Abstrak. Abstrak merupakan sebuah ringkasan atau inti dari cerpen dan merupakan gambaran pada awal suatu cerita. Unsur abstrak sifatnya opsional. Dengan kata lain, yaitu suatu cerpen boleh saja tidak menggunakan abstrak. 2. Orientasi. Orientasi adalah hal-hal yang akan berhubungan dengan waktu, suasana, ataupun tempat yang ada di dalam cerita pendek. 3. Komplikasi. Komplikasi merupakan urutan berbagai kejadian yang dihubungkan berdasarkan sebab atau akibat. Kita juga dapat melihat watak maupun karakter suatu tokoh dalam cerpen pada struktur ini. 4. Evaluasi. Evaluasi ialah struktur konflik yang akan terjadi dan mengarah pada klimaks, serta mulai akan menemukan solusi atau menyelesaikan atas konflik tersebut. 5. Resolusi. Pada bagian ini, si pembuat cerpen akan menjelaskan solusi maupun menyelesaikan atas masalah yang dialami oleh tokoh di dalam cerpen. 6. Koda. Koda adalah nilai moral maupun pelajaran yang bisa didapatkan oleh pembaca atau penulis cerpen. D. Unsur-unsur cerpen. Secara umumnya terdapat 2 unsur penting di dalam suatu cerita pendek, yakni unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Berikut penjelasan singkatnya. 1. Unsur intrinsik. Unsur intrinsik cerpen adalah unsur membentuk cerpen yang berasal dari dalam cerpen itu sendiri. Ada beberapa hal
yang termasuk di dalam unsur intrinsik ialah 1. Tema, yaitu gagasan utama di dalam cerpen. 2. Alur atau plot, yakni jalan cerita di dalam cerpen. 3. Latar atau setting, yaitu yang berhubungan dengan tempat, waktu, dan suasana di dalam cerpen. 4. Tokoh, yaitu pelaku atau karakter dalam cerpen. 5. Penokohan, yakni yang memberian sifat ataupun watak tokoh dalam cerpen. 6. Sudut pandang, yakni cara sudut pandang penulis cerpen dalam yang akan melihat peristiwa di dalam cerpen tersebut. 7. Gaya bahasa, yaitu cara penulis yang menyampaikan cerita di dalam cerpen, contohnya menggunakan diksi dan majas. 8. Amanat atau pesan, pesan moral yang ingin disampaikan penulis cerpen kepada pembaca maupun pendengar. 2. Unsur ekstrinsik, unsur ekstrinsik cerpen adalah unsur pembentuk cerpen yang akan berasal dari luar. Beberapa yang termasuk di dalam unsur ekstrinsik ialah 1. Latar belakang masyarakat, yaitu arti yang dapat mempengaruhi arus cerita dalam cerpen, contohnya ideologi, kondisi politik, sosial, atau ekonomi masyarakat. 2. Latar belakang penggarang, yaitu arti yang dapat berhubungan dengan pemahaman dan motivasi penulis cerpen dalam membuat tulisannya, contohnya aliran sastra, kondisi psikologi, biografi. 3. Nilai yang akan tergantung dalam cerpen, yakni nilai-nilai yang terdapat di dalam suatu cerpen atau nilai agama, sosial, budaya, dan norma. Gadis penjaga tikar, suasana kebun raya Bogor yang dipenuhi dengan pengunjung baik laki-laki, perempuan, tua maupun muda. Semuanya ada di sana. Saat itu ialah hari libur panjang sekolah, sehingga banyak pengunjung yang akan pergi liburan. Mereka juga ingin menikmati suasana malam dan menghilang jenuh. Seorang anak kecil tiba-tiba datang dengan pakaian yang sederhana. Ia juga menjajakan tikar dari plastik kepada para pengunjung. Ke pengunjung lain, ia terus menawarkan tikarnya. "Pak, mau sewa tikar?" katanya pada Pak Andi. "Berapa harga sewa satu lembar tikarnya?" tanya Pak Andi. "Rp5.000, Pak," jawabnya dengan suara lembut. "Bagaimana kalau Bapak ambil Rp30.000? tanya Pak Andi itu lagi. Gadis itu diam sejenak. Lalu kemudian ia pun berkata, "Baiklah, kalau begitu silakan dipilih, Pak." Pak Andi akan memilih tikar plastik yang akan disewanya. Dalam hati Pak Andi adalah rasa tak tega melihat gadis itu berusia 8 tahun. Harus bekerja keras untuk mendapatkan selembar uang. "Kamu sekolah?" tanya Pak Andi. "Iya, sekolah, Pak. Saya kelas 4 SD, jawabnya. "Mengapa kamu menyewakan tikar plastik ini?" tanya Pak Andi lagi. "Saya harus membantu ibu saya di rumah," jawab gadis itu. "Kemana ayahmu?" Pak Andi bertanya lagi. "Bapak telah lama meninggal dunia. Untuk itu, saya harus membantu ibu untuk mencari selembar uang," jawab gadis itu pelan. Mendengar cerita gadis tersebut, Pak Andi merasa tak tega.
Pak Andi merasa kasihan terhadap anak tersebut. Diambilnya ada beberapa lembar uang 20.000 lalu akan diberikannya kepada gadis kecil itu. Pak, maaf, saya diajarkan tidak boleh menerima uang jika tidak bekerja, katanya sambil menggeleng-gelengkan kepala. Mengapa? Tanya Pak Andi heran. Kata ibu, saya boleh menerima uang kalau memang hasil bekerja sendiri. Saya tidak boleh menerima belas kasihan dari orang lain. Mendengar perkataan gadis itu, Pak Andi makin terharu. Ia tahu kalau ibu gadis kecil itu seorang yang berhati emas. Ya sudah, begini saja. Kalau memang harus bekerja sekarang, bantu Bapak beserta keluarga. Tolong kamu bawakan rantang ini. Kita akan makan bersama-sama di bawah pohon yang lumayan besar itu, kata Pak Andi. Lama Pak Umar maupun keluarga menunjukkan ke bawah pohon yang besar tersebut. Mereka pun dapat menggerak tikar plastik yang baru saja disewanya pada gadis itu. Gadis kecil itu pun diajak untuk makan bersama keluarga.